Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Baik, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkatan pertama. Bagi yang mendengarkan live Zoom ataupun yang mendengarkan dari rekaman. Insya Allah masih ada yang mendengarkan rekaman gitu. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, dan kami sampaikan kebahagiaan kami masih bisa tetap berbicara bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan tafsir juga. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu bisa dikatakan ya tafsir dengan bahasa Indonesia ringkas gitu terjemahan. Nah, ini Al-Mukhtasar juga ringkas. Baik, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa ngambil faedah dari apa namanya tafsirnya insya Allah Taala. Dan juga dari baik, silakan Pak Lutfi dibaca. نعم أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. سورة الناس مكية. من مقاصد السورة الاعتصام والتحصن. Al-i'tisamu kita bacanya. Al-i'tisamu. الاعتصام والتحصن بالله من شر الشيطان ووسوسته ومن الشرور الخفية. Baik, التفسير. terjemahkan. نعم أستاذ. Terjemahkan. Di antara kandungan surat An-Nas yaitu meminta pertolongan dan membentengi diri kepada Allah dari keburukan setan dan gangguan setan dan dari keburukan yang tersembunyi. Was-was dari was-wasnya. Was-was itu bahasa Indonesia ya. Dari Dan was-wasnya dari was-was diberikan. setan dan dari keburukan yang tersembunyi. Mhm. At-tafsiru. Berikut ini tafsir surat An-Nas. Hai, qul ayyuhar rasulu a'tasimu bi rabbin nasi wa astajiru bihi. Katakanlah, wahai para rasul, saya meminta pertolongan kepada Rabb manusia dan saya meminta perlindungan kepada Rabb manusia. Malikin nasi, malikun nasi yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu. Raja manusia yang mengatur segala urusan manusia dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Tidak ada raja bagi manusia selain Allah. Ilahin nasi ay ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Yaitu yang berhak yang diibadahi dengan hak, tidak ada yang diibadahi dengan hak bagi Dengan benar, la ma'budu lahum bihaqqin ghairu. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang diibadahi, tidak ada sesembahan, tidak ada sesembahan lahum bagi mereka. Tidak ada sesembahan bagi mereka yang hak selain Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Pak Lutfi. Alhamdulillah. Cukup Barakallahu. insya Allah sudah mewakili ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke paragraf berikutnya, yaitu di ayat yang keempat, lima, dan enam insya Allah ya. Bismillah, kita mulai ya. Kita mulai kalau kita baca qaulullah tabaraka wa taala yang pertama, yang keempat, berarti ini ayat yang keempat. Qaulullahu tabaraka wa taala min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kita mulai ya. Maknanya di sini adalah ai min. Kali ini kan min. Min syarrish syaitan, min syarri syaitani alladhi
Ya. Dari keburukan syaitan alladzi yang syaitan tersebut. Nah, ini kalau begini ya, biasanya untuk menandai cara bacanya itu bagaimana ya. Bisa kalau belum pernah ngelihat kata yang seperti ini bisa ngelihat di kamus, atau kalau sudah pernah ngelihat kata yang seperti ini cara bacanya bagaimana itu bisa lewat, kalau sudah paham artinya enak. Kalau belum paham artinya bisa melihat ini bagian terakhir huruf ya. Kalau di akhir ada huruf ya seperti ini, kemungkinan sebelum huruf ya itu ya Nah, kasro. Kemungkinan sebelum huruf ya apa, teman-teman? Kasro. Kalau sebelum huruf ya kasro kan berarti ki gitu ya. Hmm. Ti. Nah, kemungkinan kalau sebelum akhir itu kasroh, itu dia akan mengikuti wazan yang sulasi mazid. Yang sulasi mazid. Ya, kemungkinannya seperti itu. Kalau untuk fiil mudhari. Soalnya kalau fiil madinya dia nggak kayak gitu. Kita lihat ya buktinya. Kita lihat di kamus. Itu kan aslinya lam qaf ya. Laqiya. Nah, lihat, perhatikan di sini bertemu, menemui, berjumpa. Di paling atas di sini kan laqiya yalqa. Ini bacanya yalqa. Dari mana tahu yalqa? Ujungnya lihat. Bagian ini. Itu kan alif ya. Kalau ujungnya alif tidak ada titiknya maksudnya. Tidak ada titiknya teman-teman. Ini menunjukkan ini alif. Dan kalau ujungnya alif kemungkinan sebelumnya fathah. Gitu ya. Ini cara rumus sederhana. Nah, kalau ujungnya ya kayak yang begini di fiil madhinya nih, ujungnya kan ya. Nah, kalau ujungnya ya kayak gitu, kemungkinan sebelumnya kasroh. Kalau yang di akhirnya alif kayak gini, kemungkinan sebelumnya fathah ya. Kalau yang sebelumnya ya itu kemungkinan kasroh. Nah, cuman kan kalau yang di kalimat di sini ini bentuknya fiil mudhari. Iya kan? Ya, bentuknya fiil mudhari. Nah, berarti ini aslinya kan lakiya yalqa. Nah, fiil mudhari kok ternyata ujungnya ya seperti ini, berarti nggak mungkin ini bacanya yalqa. Ya. Kalau apalagi secara makna, yalqa itu kan artinya bertemu, ya. Kita lihat tadi itu artinya bertemu, lakiya yalqa, ya. Laki itu aku bertemu, begitu ya, teman-teman ya. Oke, nah terus yang pas mana? Yang pas berarti kemungkinan dia ikut wazan yang membuat kasroh sebelum akhir. Apa itu wazan apa? Wazan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Nah, kita lihat. Berarti alqa yulqi pasnya. Alqa yulqi. Ini ada di sini ya. Alqa yulqi melemparkan, menjatuhkan, membuang, menceritakan gitu ya. Nah, kalau yang di sini berarti pasnya apa? Yulqi. Membuang, menceritakan, melempar, tapi nggak tadi nggak ada melempar. Yulqi kan gitu. Sebelum ya kasro. Berarti cara bacanya pasnya adalah yulqi. Min syarri syaitonil ladzi yulqi. Karena kalau dari keburukan setan yang bertemu was-wasnya kan nggak pas. Berarti pasnya apa? Ini direkam Mas Dimas. Eh, Alhamdulillah direkam tapi pakai OBS. Insya Allah nanti tetap ada rekamannya. Tadi baru dikasih tahu. Insya Allah direkam tapi pakai OBS. Jadi kalau lagi yang yalqa kan artinya bertemu. Nah, ini pasnya berarti apa? Pasnya apa namanya? Biasanya ini pasnya diterjemahkan dengan melempar, memberikan gitu ya. Melempar, memberikan, terus apa namanya? Kurang lebih kayak gitu. Kita lihat coba maknanya. Min syarri syaitonil ladzi yulqi. Nah, dari keburukan setan. Dari keburukan setan alladzi yang yulqi. Dia itu melempar ya, memberikan apa namanya? Selain melempar, memberikan, kalau di sini kita lihat kosakata yang lain, menjatuhkan, membuang, menceritakan. Kalau menceritakan kayak ini kurang pas ya. Coba kita lihat biar kosakatanya tambah. Di sini ada lah, ketemu ketemu atau tidak bagian bawah. Coba nggak ada ya. Berarti kita coba yang bahasa Arab
Yang bahasa Arab di sini ada atau tidak? Ini ada talaqo. Kalau talaqo tahu ya, talaqo ya talaqo, talaqiyan, talaqi itu ketemu langsung. Belajar secara langsung. Nah, ini ada alqa yang ini ya. Nah, tuh. Alqa berarti kan alqa yulqi. Alqa itu ulqi alqi. Masternya ilqaun. Alqa yulqi ilqaan. Mulkin mulkon alqi la tulqi mulkon. Ya. Di sini artinya adalah alqa khasmahu ardon. Torahahu alal ardi. Ustadz lah, gimana kalau seandainya pengen buka kamus bahasa Arab tapi yo terjemahannya itu kita nggak tahu apa gitu ya. Nah ini justru teman-teman, ini akan kalau antum berani untuk buka kamus yang bahasa Arab, itu akan memacu supaya kita itu tahu muradif. Muradif itu sinonim dalam sebuah kata, sinonim sebuah kata dalam bahasa Arab gitu ya. Jadi ini memacu loh. Jadi ada ada fungsi yang sangat baik bagi teman-teman yang pengen mengembangkan praktik baca kitab ketika menemukan sebuah kata kok nggak paham maknanya, buka kamus yang pakai bahasa Arab. Kenapa? Kalau nanti ketemu, loh ini artinya apa? Terjemahannya artinya apa? Contoh nih misal. Ini kan alko. Alko, ini makna yang pertama ini kasih nomor nih. Yang pertama adalah ternyata pakai contoh. Alko itu adalah alko khosmahu ardon. Alqa khasmahu ardon. Ay torohahu alal ardi. Ternyata alqa itu dimaknai toroha. Aduh, toroha itu apa ya? Misal ya, toroha ternyata juga nggak tahu gimana caranya. Ya itu tadi. Ketika teman-teman kok berani seperti ini, kemudian kan nggak tahu nih toroha alal ardi. Kalau alal artinya kan tahu ya, ya ke atas bumi. Maksudnya di bumi gitu ya. Berarti toroha itu artinya apa? Ya cari di kamus lagi. Buka aja nggak apa-apa. Ini kan alkoyulki. Jadi buka lagi. Misal. Toroha. Oke. Toroha. Kalau nyari bahasa Arabnya. Karena ini untuk murodifnya. Untuk sinonimnya kita ngeleceknya biar cepat bahasa Indonesianya. Lihat. Toroha. Ternyata di sini artinya adalah mengurangi, memotong, melemparkan, menjatuhkan, menghempaskan, mengusahakan, memajukan, menaikkan, mendidik, bersikap, memperkenalkan, membantu, menyajikan. Wah, ini kan, yuk, wah ini pasnya yang mana ya? Terus tadi kok ada khosmahu, itu khosmahu apa ya? Yang alko khosmahu, itu khosmahu apa? Cari aja, khosoma. Nah, khosmun. Oh, ternyata lawan musuh, antagonis, seteru maksudnya ya. Diskon rabat. Berarti kan mulai ketemu nih artinya alko ya, alko ya. Alko ya langsung ya. Alko malah alko. Alko langsung langsung di sini ya. Ketemu. Yang tadi kalau alko di sini kan sudah ketemu ya. Melemparkan, menjatuhkan, membuang dan menceritakan ya. Kalau yang alko tadi kita yang laki ya. Yang lakia. Coba berarti yang lakia bahasa Arab itu tadi mana? Kita geser. Nah, ini dia. Alqa yang pertama adalah alqa khosmahu ardon. Ai torohahu alal ardi. Berarti khosma kan musuh tadi ya. Berarti maksudnya alqa di sini adalah melemparkan musuhnya ke atas bumi, dilemparkan gitu ya. Berarti toroha itu artinya sama dengan alqa. Kata toroha nanti ini juga akan sering muncul. Kan gitu ya. Jadi ini apa namanya? Istilah peribahasa orang Indonesia itu sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui begitu ya. Ini sekali nyari kata antum bakalan dapat banyak gitu. Oke, simpelnya. Simpelnya pokoknya al-qayyulki ini pasnya melempar biasanya. Melemparkan, memberikan min syarri syaiton dari keburukan setan alladzi yang setan tersebut yulki melemparkan memberikan waswasa tahu. Nah, berarti kan ini apa namanya? Maf'ulun bi. Waswasa tahu ini maf'ulun bi nasab ilal insani ilal ini enggak saya harokati semuanya ya, karena udah pernah ilal insani kepada manusia. Ida tatkala ya. Nah, ini kalau kayak gini kayaknya kemarin belum ketemu ya, belum menemui kata yang seperti ini. Gimana cara bacanya? Ya, mudah saja kita cek di kamus cara bacanya bagaimana. Ini cara baca kalau teman-teman nemu, oh, ini kemungkinan kan dari fi'il madhi. Ini fi'il madhinya itu masuknya yang mana? Fathu domin, fathu kasrin, fathatani.
yang fathah-fathah, fathah doma atau yang mana gitu ya. Antara fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya ya kita langsung aja cari di dalam kamus. Berarti ya tadi apa? Ghain, fa dan juga lama ketemu langsung kan? Nah, ini kalau yang di bahasa Indonesianya ada enggak? Kita lihat adanya aghfala yughfilu. Kalau aghfala yughfilu mudah ya. Baik, biasanya yang sebelah sini. Nah, ini dia. Ketemu ya di barisan yang kedua. Melengah. Bacanya bagaimana itu? Ghafila yaghfulu. Ghafila yaghfulu. Ghaflah itu lalai ya, melengah gitu ya, melengah maksudnya. Ghafila yaghfulu. Berarti pasnya apa itu? Yaghfulu. Nah, untuk yang ini kan fi'il madhi berarti bacanya adalah idza ghafila. Tatkala lengah. Siapa yang lengah? Tatkala insan itu lengah. Jadi fa'ilnya domir huwa kembali ke al insan. Ida ghafila ketika manusia tersebut ghafila lalai, lengah. Lengah dari apa? An dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah Subhanahu. Ya, taib. Kemudian ini, ini bacanya bagaimana? Yang seperti ini, Bapak Ibu ingat ya. Ini ada rumus sederhananya dan ini sering banget muncul. Apa itu? Ketika nemu fiil kayak begini atau kata kok diawalinya tak gitu. Apalagi sebelum tak kok ya atau taknya double, taknya ada dua. Kemungkinan dia fiil mudhari satu. Kemudian yang kedua, kalau dia fiil mudhari dan huruf keduanya adalah tak, yes, kemungkinan besar dia ngikutin wazan fiil thulathi mazid yang diawali huruf tak. Yang diawali huruf ta itu apa saja? Banyak, ada beberapa ya. Misal contohnya adalah tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan, gitu kan? Oke, kalau tafa'ala itu gimana tuh tafa'ala? Kan ada alifnya, ada panjangnya gitu. Nih, oh ini nggak ada. Berarti coba yang satunya lagi. Apa itu? Yang pakai tasdid. Tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Nah, ini kayaknya lebih pas. Berarti ini pasnya adalah tafa'ala, fi'il mudhari'nya yatafa'alu. Berarti kalau ini ta'akhkhara yata'akhkharu gitu ya. Yata'akhkharu. Nah, pertanyaan selanjutnya apa artinya ini wa yata'akhkharu anhu idza dzakarahu ya. Yata'akhkharu ya. Kita coba buka di kamus. Cara nyarinya gimana? Cara nyarinya berarti fi'il madinya saja Firana. Ta'akhkhara. Ya. Oke, lihat. Artinya adalah ta'akhkhara ya ta'akhkharu ya. Artinya itu adalah takoh. Ya takoh koro ya takoh koru. Irtadda yartaddu. Istahabba ya. Nah, yang itu artinya adalah mundur ya. Mundur berarti pas nih maknanya. Apa itu? Idza ghafila an dzikrillah wa yata'akhkharu, dan mundur menjauh berarti maksudnya. Siapa yang menjauh? Setannya tadi. Wa yata'akhkharu anhu, dan setan itu akan menjauh dari manusia. Anhu, hunya ini kembali ke insan. Idza tatkala dzakarahu, manusia tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah ya, ini paragraf yang pertama. Baik, paragraf yang pertama berarti bacanya adalah min syarri syaitonil ladzi yulqi waswasatahu ilal insani idza ghafila an dzikrillahi wa yata'akhkharu anhu idza dzakarahu. Jadi min syarril waswasil khannas artinya adalah min syarri syaiton, dari keburukan syaitan, alladzi yulqi waswasatahu ilal insan, yang syaitan tersebut melemparkan ya, menimpakan waswasatahu, waswasnya, desas-desusnya syaitan, bisikan-bisikannya ilal insani kepada manusia. Kapan itu terjadi? Idza ghafila an dzikrillah, tatkala manusia itu, ya ini berarti fa'ilnya dhamir wa ya, tatkala dia yaitu manusia tersebut ya ghafila, lalai, an dzikrillahi, dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Wa yata'akhkharu anhu idza dzakarahu, dan syaitan itu akan mundur dari manusia tersebut idza dzakarahu, ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paragraf pertama, mudah insya Allah. Paragraf kedua, ini jauh lebih mudah ya karena memang lebih pendek.
Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, apa itu artinya? Nah, terus penjelasannya ini sama dengan yang ini ya. Oke, sama jadi nggak sulit. Berarti itu bacanya adalah yulki, melemparkan. Siapa yang melemparkan? Ya berarti setan itu tadi yulki biwaswasatihi ya. Ya. Waswasnya ila qulubin nas kepada hati-hatinya manusia. Ila qulubin nas ke dalam hatinya para eh, manusia. Oke. Yulki biwaswasatihi ila qulubin nas. Dia melemparkan menimpakan waswasnya ke dalam hati para manusia. Ila qulubin nas. Oke. Paham sampai di sini ya Bapak Ibu ya. Paragraf yang ketiga, minal jinnati wan nas. Oke. Apa itu? Wahwa yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Ya. Minal jinnati wan nas maksudnya adalah wahwa yaitu syaitan itu tadi yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Wahwa yakunu dan setan itu ya terkadang minal insi dari kalangan manusia. Kama yakunu sebagaimana setan itu juga ya ada yang minal jinni dari kalangan jin ya. Barakallahu fiik. Ini apa namanya tafsir ringkasnya dan sangat ringkas ya. Oke, ditambahi min fawaidil ayat di antara faedah-faedah ayat-ayat tersebut. Yang pertama, bacanya berarti ini kan nakiro ya kemungkinan ini nakir setelahnya ma'rifat berarti kemungkinan dia idhofah. Berarti bacanya adalah itsbatu sifatil kamali lillahi. Itsbatu sifatil kamali lillahi. Jadi di antara faedahnya adalah menetapkan sifat sempurna, maha sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itsbatu menetapkan sifat-sifat Allah yang sempurna ya. Menetapkan sifat-sifat yang sempurna lillahi itu milik Allah Subhanahu wa taala ya. Wa nafyu sifatin naqsi anhu dan menafikan, meniadakan sifat-sifat an-naqs. Naqs itu kekurangan anhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedahnya adalah itsbatu sifatil kamalillah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya, itu memiliki sifat-sifat yang maha sempurna. Wa nafyu sifatin naqsi anhu dan apa namanya meniadakan menolak sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua Thubutus sihri mudhafun ilaih. Penetapan adanya sihir. Wa wasilatul ilaji minhu dan wasilah mengobati ya eh ya thubutus sihir ya, menetapkan sihir. Kemudian wasilatul ilaji minhu dan wasilah mengobati dari sihir tersebut. Karena surat An-Nas ini ya Bapak Ibu semoga dirahmati oleh Allah, teman-teman semoga dirahmati oleh Allah. Ini termasuk surat yang biasanya digunakan untuk meruqyah. Dan juga ada kisah tersendiri ya berkaitan dengan Al-Muawwidhatan, dua surat yang memang digunakan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Makanya kalau baca surat An-Nas dan surat Al-Falaq itu isinya minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik wa wasilatul ilaji minhu. Dan wasilah berarti apa? Sarana. Al-ilaji ini mudhofun ilaih ya, mengobati ya minhu dari sihir itu tadi. Berarti menetapkan sihir itu ada begitu ya dari surat An-Nas ini. Dan menetapkan mengobati sihir tersebut ya diantaranya dengan adanya surat An-Nas ini dibaca, dijadikan sebagai ruqyah. Yang terakhir adalah ya ilajul waswasati. Ilajul waswasati. Ini mudhafun ya. Ini kalau kayak gini ini yang awalnya nakirah Bapak Ibu, kemudian setelahnya ma'rifat, ingat ya rumus sederhananya ya. Kemungkinan dia adalah mudhaf dan mudhafun ilaih. Oke, ilajul waswasati ya. Obat dari waswas itu adalah yakunu bidzikrillahi. Yakunu bidzikrillahi.
Ilajul waswasat ini berarti ini jadi apa? Ini jadi mubtada. Yakunu dan sepaket ini jadi khobar. Jadi khobar. Ilajul waswasati, obat waswas setan adalah yakunu, obatnya itu bidzikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ini jadi apa itu? Jadi khobarnya karena yakunu. Wa ta'awudz. Nah, ini kan ini sama ya Bapak Ibu, lihat rumus sederhananya kalau diawali tak, huruf entah itu fiil atau isim ya. Kalau isim ya kelihatan banget. Kalau ada taknya di awal dan itu adalah huruf tambahan bukan huruf asli. Huruf tambahan yang kalau kita hitung itu hurufnya total ada 4 bersama dengan taknya. Ya ini berarti kan gini ya. Tak itu satu, ini ain dua, tiga, empat, gitu ya. Berarti ini ngikutin kalau empat kayak gini ya, ngikutin tafa'ala, tafa'alu, tafa'ulan, gitu ya. Berarti kalau ini masternya gimana? Wa ta'awudz. Ya, ta'awudz. Berarti bacanya adalah yakunu bidzikrillahi wa ta'awudzi, karena mengikuti bidzikrillahi wa ta'awudzi minasy syaitani. Ya. Jadi ilajul waswasati, obat dari waswas adalah yakunu bidzikrillahi, bisa dilakukan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ta'awudzi minasyaiton, dan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Wallahu taala a'lamu bissawab. Oke, baik. Eh selesai untuk tafsir surat An-Nas. Sekarang waktunya untuk praktek. Ya, siap Bapak Ibu? Ini sudah dicatat semuanya ya. Habis ini kita mau coba hapus ini harokat-harokat. Sudah ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau sudah sekarang saya mau minta ada yang baca. Eh, yang pertama, silahkan berarti coba Mas Wathik. Paragraf pertama Mas Wathik. Ustaz. Yang paling atas, Ustaz. Masih ada harokatnya ini. Oh iya. Masya Allah. Siap. Kita akan hapus ya. Terjemahkan sekalian ya Mas Wathik ya. Insya Allah, Ustaz. Coba Ya, dulu, Ustaz. coba. Bismillah. Ya. Ya, silakan Mas Wathik. Ustaz. Min syarril waswasil khannas. Min syarri syaitani alladzi yulqi waswasatihi ilal insani Maf'ulun bih, waswasatahu. alladzi yulqi waswasatahu ilal insani idza ghufila an dzikrillahi Ghaf. Idza idza ghafila. ghufila an dzikrillahi wa yata'akhkharu anhu idza dzukirahu Dzakarahu. idza dzakarahu. Dzakara itu mengingat. Coba lagi, terjemahkan. Min syarri syaitani. Min syarri syaitan, dari keburukan syaitan, alladzi yang alladzi yulki melemparkan waswasatihi, waswasnya, Waswasa. Maf'ulun bih Mas Wathik. Maf'ulun bih waswasatahu. waswasatahu, alladzi yang yulki waswasatahu, yang melemparkan waswasnya ilal insani, kepada manusia, idza ghafala Ghafila. ghafila, apabila jika tidak ghafila an dzikrillahi, jika manusia lalai dari berpikir kepada Allah. Terus Wa yata'akh
wa yata'akhkharu anhu Nah, fi'il mudhari. Wa wa yata'akhkharu. yata'akhkharu anhu idza dzakarahu. Nah, wa Dan yata'akhkharu anhu wa yata'akhkharu anhu mundur. Setan tersebut. yang dan setan itu mundur. Dan setan tersebut mundur idza dzakarahu apabila manusia tersebut mengingat Allah. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik, Mas Dimas. Betul. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya Ibu Ida. Berarti paragraf kedua dan ketiga. Ya, ayat 56. Loh, Ibu Ida? Nah, Ustadz ini masih nyampe di mobil. Coba bismillah. Oh iya, silakan, silakan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi yulqi fi waswasatihi ila qulubin nasi. Eh, Setan melemparkan waswasnya kepada hati-hati manusia, kepada hati-hati manusia. Minal jinnati wan nasi wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Dan dia setan itu menjadi setan apa ya tadi? Dan dia, Iya, dan dan dia dia betul setan itu tadi. ya, Ya, dan dia setan. setan, Yakunu, dia itu dia setan. itu setan oh Minal insi. dari manusia sebagaimana sebagaimana setan dari jenis jin. Gitu, Pak. Betul betul nggak, Ustaz? Sebagaimana setan juga ada dari jenis Jin. jenis Oh, jin. iya. Baik, Mungkin barakallahu. Isimnya yakunu berarti kan domir huwa juga ya. oh iya, ya kuno. Karena ya kuno Baik. ya, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ibu Ida. Oke, Alhamdulillah. baik barakallah. Selanjutnya ya, silakan Mas Setiawan. Min fawaidil ayat. Bismillah. Min fawaidil ayati, di antara kandungan-kandungan ayat, isbatu sifatil kamali lillah, menetapkan sifat yang maha sempurna hanya milik Allah, wa nafyu sifatin naqsi anhu, dan meniadakan sifat kekurangan dari Allah. Subutus sihri, menetapkan sihir atau tetapnya sihir, wasilatul ilaji min, dan wasilah dan sebagai wasilah untuk pengobatan dari sihir. Ilajul waswasati yakunu bidzikrillah, dan obat dari waswas yaitu adalah dengan mengingat Allah. Wa ta'awudzi minasyaiton, dan meminta perlindungan dari syaitan. Masya Allah. Barakallahu fiik Mas Setiawan. Alhamdulillah. Cukup. Selanjutnya, Ibu Nia. Ya, paragraf pertama. Nah, Ustaz. Min syarril waswasil khannasi. Oke, ya. Nah, Ustaz. Min syarril waswasil khannasi, dari keburukan bisikan-bisikan al-khannas, setan. Min syarri syaitani, dari keburukan setan, alladzi yang yulqi waswasatahu, melemparkan bisikan-bisikannya ilal insani, kepada manusia. Idza ghafila an dzikrillahi, apabila dia lalai dari berzikir kepada Allah. Wa yata'akhkharu anhu, dan setan akan mundur darinya. Idza dzakarahu, apabila dia mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Alladzi Masya yuwaswisu Allah. fi sudurin nasi. Cukup ya, Ustaz?
Ya boleh deh, nggak apa-apa sampai situ. Nanti biar yang bawah juga ini buat dua orang aja. Nih kalau dibagi tiga kayaknya terlalu pendek. Ya, yulki. Nah, Ustaz, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang membisikkan di dada-dada manusia. Yulqi biwaswasatihi, setan tersebut melemparkan dengan bisikan-bisikannya ila qulubin nasi ke ke hati-hati manusia. Oke, Masya Allah. Barakallahu fi, cukup. Selanjutnya, coba Pak. Pak Moko tadi kayaknya ada ya? Tadi izin Ustaz. Izin Ustaz. Oh, izin, Pak Moko izin. Apa izin? Oh, iya, 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 iya. Tep, tep, Bapak. Nanti setelah Pak Moko coba eh, Pak Abdurrahim. Ya, Pak Abdurrahim hadir. Nah, Ustaz. Ya, silakan Pak Abdurrahim. Bismillah. Min fawaidil ayati. Oh, dari ayat yang ke-6. Minal jinnati wan nasi. Minal jinnati wan nasi. Yulki biwaswasatihi ila Oh, yang ini, qulubil. yang apa namanya? Yang wa huwa yakunu minal insi. Yang ini. Wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jin. Minal jinnati wan nasi. Wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Dan dia setan adalah dari jenis manusia sebagaimana apa adalah dari jenis jin. Sudah, Ustaz. Lanjut, lanjut, lanjut. Sebagaimana setan itu juga ada dari kalangan jin. Terus, Sebagaimana min setan itu fawaidil ayat. juga dari jenis jin. Hmm. Alladzi yuwaswisu fi Hah? suduri. Yang ini. Min fawaidil ayat. Oh, ya. Min fawaidil ayati isbatu sifatil kamalillahi. Terus, Menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah. hmm. Wa nafyu sifatin naksi anhu. Terus, Wa nafyu menetapkan, Ustaz. nafi itu meniadakan. Meniadakan sifat naksi Nakes itu kurang. Naksu. Berarti ini sifat-sifat kurang dari Allah Subhanahu wa taala. iya, terus subuh tuh Subutus sihru. Subuh. mudhafun nilai subutus sihri gitu. Subutus sihri. Nah, Subutus. Nggak tahu, Ustaz. subut itu tetap ya. Subutus sihri berarti eh, menetapkan adanya sihir. Subutus sihir maksudnya sihir itu ada gitu. Menetapkan adanya sihir. Penetapan gitu, penetapan. Wawasilati dan Lanjut wawasi latul ilaji min. wawasilatul ilaji minhu. Dan wasilah. Dan wasilah Ilaj itu pengobatan. Ilaj pengobatan. dan wasilah sebagai wasilah pengobatan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari
Minhu dari surat An-Nas ini. Terus ilajul waswasati. Ilajul waswasati yakunu bi dzikrillahi wa Wa ta'awudzi. ta'awudzi minasyaitoni. Masya Allah. Ilajul. Pengobatan waswas. Oh. Pengobatan waswas adalah dengan berzikir kepada Allah, wa ta'awudzi, dan meminta perlindungan kepada Allah, minasyaitoni, dari syaitan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Selanjutnya coba Ibu Setianingsih. Bu Setianingsih bagian awal dibaca ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas. Min syarri syaitonil ladzi yulqi waswasatihi ilal insani. Maf'ulun bi waswasatahu. Waswasatahu. Yulqi waswasatahu ilal insani idza ghafila an dzikrillahi wa yata'akhkharu anhu idza dzikruhu. Idza dzakarahu. Idza dzakarahu. Ya, diterjemahkan. Min syarri syaitoni, dari keburukan syaitan yang yulqi, apa tadi ya? Melemparkan. Yang melemparkan waswasnya kepada manusia ketika lalai dari mengingat Allah. Wa yata'akhkharu. Mundur. Dan dia mundur. Mundur dari... Mundur itu maksudnya menjauh ya Ibu ya. Wa yata'akhkharu anhu, dan dia mundur atau menjauh anhu dari manusia tersebut idza dzakarahu, tatkala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Coba diulangi wa yata'akhkharu. Ya. Dan setan itu menjauh dari manusia ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya, Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Cukup Ibu. Ya. Alhamdulillah. Ini hari ini kok saya juga ini agak mulai mandan redup ini wordnya. Barakallahu fiik Ibu. Ya, selanjutnya yang belum, siapa ini yang belum ya? Pak Nov, ya Pak Nov Rizal. Ayat 2 Hasan. Ayat 5. Ayat 5. Bismillah. Allazi waswisu fi sudurin nas yulki waswasatahu ila qulubin nasi. Yulki yang memberikan waswasnya ila qulubin nasi, ke dalam hati manusia. Ya, bukan waswasatahu. Biwaswasatihi. Yulki waswasatihi, saudara? Biwaswasatihi. Iya. Yulki biwaswasatihi, yang memberikan waswasnya ila qulubin nasi, ke dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, wa huwa yakunu minal insi, dan dia bisa berasal dari jenis manusia, kama yakunu minal jinni, dan sebagaimana dia bisa juga berasal dari jenis jin. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Manaf. Cukup Manaf. Nah, apa-apa. Baik, selanjutnya coba Ummu Aish min fawaidil ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Min fawaidil ayat itsbatu sifatil kamali lillahi wa nafyu sifati naqsi anhu
thubutu sihri wa wasilatil ilaji minhu ilajul waswasati yakunu bidzikrillahi wa yata'awudzi minasyaitani Ta'awudzi, gak ada ya-nya. Ta'awudzi, wa yata'awudzi gak ada minasyaitani ya-nya. Wa ta'awudzi minasyaitani. wa ta'awudzi Hmm. minasyaitani. Hmm. Dari faedah ayat eh, Min menetap faidil ayat berarti di antara itu minnya minta baid namanya. Di antara ya, faedah-faedah ayat tersebut. di antara faedah-faedah ayat tersebut eh, itsbatus sifati menetapkan sifat-sifat yang sempurna milik Allah wa nafyu dan meniadakan sifat-sifat yang kurang dari Allah. Thubutus sihir menetapkan adanya sihir wasilah sebagai wasilah pengobatan dari sihir dari surat An-Nas. Ilajul waswasati pengobatan was-was dengan berzikir kepada Allah wa yata'awudzi Wa ta'awudzi. dan berlindung dari syaitan. Wa yata'awudzi Masya Allah. Barakallahu fiik. Hah? Itu bacanya wa ta'awudzi ta'awudzi gitu ya. Wa ta'awudzi. ta'awudzi ya. Kan yakunu bi dzikrillahi wa ta'awudzi minasyaitani. Barakallahu fiikum Aish. Selanjutnya Mas Wafiq sih udah belum tadi ya? Sudah, Ustaz. Oh, sudah. Mas Dimas ya? Belum ya? 6. Oke. Ya. Bismillah. Sebentar Mas Dimas, saya tak ke belakang bentar. Sambil belum. Baik, silakan Mas Dimas. Min syarril waswasil khannas. Min syarri syaitonil ladzi yulki waswasatahu ilal insani idza ghafila an dzikrillahi wa yata'akhkharu anhu idza dzakarahu. Min syarri dari keburukan syaitan yang melemparkan waswasnya kepada insan, kepada manusia idza ketika lalai dari mengingat Allah. Wa yata'akhkharu dan mengalahkan. Mundur. Ta'akhir itu mundur. Oh iya. Hari. Dan mundur darinya apabila manusia kembali mengingat Allah. Masya Allah. Ya ta'akhir itu bisa mundur, bisa kabur gitu ya. Oh, Pergi dan gitu. kabur darinya. Oh ya, bila kembali mengingat Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik Mas Dimas ya. Ini meskipun ditunjuknya cuma separagraf, tapi yang lain juga harus bisa ya. Selanjutnya ya, yang belum ini Ibu Sulifah. Ibu Sulifah nyoba Ibu Sulifah?
Ya Ustaz, bismillah. Ya, bismillah ya. Ayat 56. Bismillah. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas yulqi biwaswasatihi ila qulubin nas, Mm-mm. yang melemparkan Mm-mm. waswasnya kepada Mm-mm. hati-hati manusia. Ila qulubin Mm-mm. nas, kepada hati-hati manusia. Mm-mm. Minal jinnati wan nas wa huwa yakunu minal insi, dan dia setan bisa dari Mm-mm. Dan setan kalangan itu manusia nggih, dari kalangan manusia. kama Mm-mm. sebagaimana yakunu minal jinni, bagaimana dia setan bisa dari kalangan jin. Baik. Yakunu, jadi isimnya yakunu itu domir huwa yang kembali ke setan. Kama yakunu minal jin, sebagaimana setan itu juga dari kalangan jin. Baik, barakallahu fiik Ibu Sulifa. Cukup insyaallah. Selanjutnya Pak em, Pak Mukhlisin. Pak Mukhlisin yang tadi hadir. Iya Ustaz. Oke, ya. Atas ya Ustaz ya. Min Bisyari. fawaidil ayat. Oh, yang bawah boleh. Nah Ustaz. Bismillah. Ya, silakan. Min fawaidil ayati, di antara faidah ayat tersebut, itsbatus sifatil kamali lillahi, yaitu menetapkan sifat kesempurnaan hanya untuk Allah. Wa nafyu sifatin naqsi anhu, dan meniadakan sifat kekurangan dan meniadakan sifat kekurangan dari Allah. Tubutus sihri, dan menetapkan adanya sihir, wa wasilatil ilaji minhu, dan sarana untuk mengobati minhu dari sihir itu. Ilajul waswasati, dan obatnya waswas, yakunu bidzikrillahi, yaitu dengan zikir kepada Allah, wa ta'awudzi, dan minta perlindungan minasyaitoni, dari syaiton. Masya Allah. Barakallahu fiik. Pak Mukhlisin. Baik, selanjutnya Mas Alfian. Nah, Ustaz, Ya, di awal Mas Alfian. dari awal Ustaz. Ya. Min syarril waswasi min syarril waswasil khannasi min syarri syaitani alladzi yulqi waswasatahu ilal insani idza ghafila an dzikrillahi wa yata'akharu anhu idza dzakarahu. Berlindung dari keburukan syaitan yang melempar waswas kepada manusia ketika lengah dari mengingat Allah, dan setan itu mundur ketika manusia mengingat Allah. Alladzi yuwaswisu fi nas, Terus lanjut alladzi. alladzi yuwaswisu fi sudurin nas yulqi biwaswasatihi ila qulubin nasi. Setan melemparkan waswas kepada hati manusia. Lanjut. Lanjut. Minal jinnati wan nasi wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Dan setan itu ada yang dari manusia, dan seperti setan itu juga ada yang dari kalangan jin. Min fawaid, di antara faedah-faedah ayat-ayat tersebut adalah isbatu sifil kamali lillahi, menetapkan sifat-sifat Allah, sifat-sifat sempurna milik Allah, wa nafyu sifatin naqsi anhu, dan meniadakan sifat-sifat yang kurang dari Allah. Sihri, menetapkan adanya sihir, wa wasilatul ilaji minhu,
dan sebagai sarana obat dan sarana untuk mengobati sihir dari sihir dengan surat An-Nas. Ilajul waswasati yakunu bizikrillahi wa ta'awudzi minasyaitani. Obat dari was-was itu dengan mengingat Allah dan meminta perlindungan dari syaitan. Masya Allah, barakallah fiik. Alhamdulillah, barakallah fiik Mas Alfian. Selesai lancar dan itu artinya semua sudah baca nggih? Ada yang belum baca nggak? Ana belum, Ustaz. Oh, Pak Lutfi belum ya? Masya Allah. Ya, min fawaidil ayat. Nah, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Min fawaidil ayati, di antara faedah-faedah ayat, itsbatu sifatil kamali lillahi, menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah, wa nafyu sifatin naqsi anhu, dan peniadaan sifat kurang bagi dari Allah. Thubutus sihri, penetapan adanya sihir, wasilatul ilaji minhu, dan wasilah pengobatan dari sihir dengan surat An-Nas. Ilajul waswasati yakunu bidzikrillahi, pengobatan waswas dengan mengingat Allah, wa ta'awudzi minasyaitani, dan berlindung dari syaitan. Masya Allah, barakallahu fiik Pak Lutfi. Alhamdulillah, cukup lancar. Selanjutnya setelah Pak Lutfi masih ada lagi yang belum baca ya? Mau kelewat saya? Baik, sudah semua. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah. Dengan ini selesai untuk praktek baca surat An-Nas. Berarti besok diusahakan baca dari awal sampai akhir lancar nih Bapak Ibu. Pertemuan selanjutnya baca dari awal sampai akhir lancar. Dan ini sebenarnya ada tambahan satu lagi ya. Ada tambahan untuk i'rab surat An-Nas ya. Nanti jika diperlukan saja insya Allah. Tapi intinya Bapak Ibu teman-teman nanti silakan diharokati di rumah dan dilatihan di rumah. Mudah-mudahan pekan selanjutnya kita akan coba mendengarkan teman-teman untuk membaca tafsir surat An-Nas dari awal sampai akhir. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, semoga dirahmati oleh Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Barangkali sampai di sini dulu ya. Saya juga ternyata agak-agak limang wotan ini kayak ini. Kebetulan hari ini lumayan ada beberapa agenda. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu. Mungkin tadi ada sedikit ngeleop ketika saya membaca, itu tandanya saya tadi agak sempat ngantuk ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan bisa tetap diambil faedahnya. Begitu Bapak Ibu, baik yang live Zoom ataupun yang mendengarkan rekaman nantinya, tetap semangat, tetap istiqomah. Meskipun praktek bacanya sepekan sekali, usahakan istiqomah. Karena ya sedikit, tapi kalau terus menerus ya nanti lama-lama banyak juga insya Allah. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, malah ya ketinggalannya jauh. Dan eman-eman nanti ya ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah kita lanjut pekan berikutnya di malam Ahad pekan besok insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ini ada Ibu Ida. Oh Afwan lagi ngelewatin Gunung Telomoyo. Oh berarti Wonosobo ya. Telomoyo di atas itu ya. Baik, saya juga pernah beberapa kali lewat ke sana pas dulu ke kampus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oh ya hati-hati Ibu di perjalanan, semoga dimudahkan. Dan sampai jumpa lagi Bapak Ibu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.